yang sedang menonton podcast ini dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberkati kesehatan ya. Selamat datang di PIS Podcast of Economic Accounting Creative episode 7 bersama saya Dayu Pratnya dan tentunya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini. Seperti biasa PIS selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa ya. So, bagi teman-teman, make sure jangan di-skip videonya, ditonton sampai habis karena tentunya kalian akan dapat berbagai ilmu bermanfaat dari bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, kayaknya nih teman-teman udah pada bertanya-tanya nih siapa sih yang diundang pada episode kali ini gitu. Jadi langsung aja saya perkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa, bintang tamu yang sangat spesial, datang jauh-jauh di tengah-tengah kesibukannya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ayu Purnama. Selamat pagi Ibu. Beliau merupakan salah satu dosen program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Ketua Galeri Investasi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Dayu, terima kasih sudah diundang ini di acara podcast ini. Baik, terima kasih Bu Ayu sudah bersedia hadir juga ya teman-teman. Bisa dengar sendiri suaranya lembut. Di depan saya juga sangat bersinar nih, saya kalah sinarannya. Karena senyuman ini sesuai dengan namanya ya Bu ya, Ibu Purnama. Iya, karena lahirnya di bulan Purnama ya. Oke, kebetulan di bulan Purnama. Kalau Tilo mungkin gelap. Iya, saya kayak Tilo Bu sekarang lahirnya. Oke, pertama-tama Dayu tentu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia hadir di tengah-tengah podcast ini di balutan kesederhanaan ini, tapi Ibu bersedia untuk sharing bersama kami semua. Dan ngomong-ngomong tentang senyuman Ibu yang secerah bulan purnama, buat saya ingin berpantun Ibu. Saya izin berpantun ya Bu. Silakan Dayu. Oke. Ketika saya berpantun, Ibu boleh jawab cakep gitu ya. Nanti tangan jempolnya dua-duanya gini, cakep. Oke, siap. Oke. Teman-teman yang ada di rumah masing-masing juga jawab cakep ya teman-teman. Kita mulai. Jarum jatuh ke jerami. Cakep. Oke. Ada kain songket di dalam peti. Cakep. Selamat datang di podcast kali ini. Ibu Ayu kami sambut dengan senang hati. Cakep. Udah Bu, cakepnya 2 kali aja. Cakepnya kelewatan ya. Iya, kesenangan cakep. Iya, saya cakep nih yang bawain acara ya. Ibunya juga cakep. Oke Bu Ayu. Iya. Jadi berbicara terkait investasi seperti yang kita ketahui, investasi ini kan menjadi topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas gitu oleh masyarakat. Seperti misalnya nih, orang dewasa saat ini sedang gemar-gemarnya berinvestasi. Tapi anak kecil seperti anak SMP itu pun gak mau kalah gitu, ikut-ikutan berinvestasi. Banyak di antara mereka yang dapat keuntungan dari berinvestasi, dan banyak juga di antara mereka yang malah gagal gitu, malah mengalami kerugian dalam berinvestasi. Mungkin salah satunya karena terjerat investasi bodong dan lain sebagainya. Iya Ibu. Jadi oleh karena itu podcast ini hadir untuk sharing kepada teman-teman, untuk mengedukasi teman-teman sebagai wadah juga kita tahu pengalaman Ibu dalam berinvestasi dan lain sebagainya. Oke, karena nanti kita akan banyak berbicara terkait investasi, ada baiknya saya ingin sekali mendengar apa sih sebenarnya definisi investasi itu menurut Ibu Ayu Purnama sendiri. Iya, terima kasih Dayu. Ya, untuk investasi itu sendiri artinya sebuah kegiatan ya dalam menanamkan uang atau aset berharga lainnya itu ke dalam bentuk-bentuk gitu ya, bentuk-bentuk baik itu dalam simpanan maupun portofolionya. Ya tujuannya adalah untuk menyiapkan diri untuk tujuan jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Ya, sehingga nanti nilai dari investasi itu diharapkan bertambah di masa depan. Ya. Baik, jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya, kalau kadang generasi muda itu menganggap investasi ajang pamer Bu gitu. Tapi ternyata investasi itu seperti yang dikatakan oleh Bu Ayu adalah ajang menanamkan aset, menanamkan dana buat kita nanti di masa depan gitu. Bagaimana dana-dana itu nantinya bermanfaat buat kita. Betul. Oke. Baik, selanjutnya kalau didengar dari definisi investasi yang disampaikan oleh Bu Ayu sendiri, teman-teman juga bisa menganalisis gitu, sangat kompleks, sangat sederhana namun mudah dimengerti. Terlihat Bu Ayu udah lama nih sepertinya terjun ke dunia investasi. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Bu terjun ke dunia investasi?
Terjun ke dunia investasi sih sejak ya dari tahun 2008 ya. Wow. Sejak pertama bekerja di Undiksa ini, itu sebelumnya saya juga bekerja di dunia perbankan ya. Saya Mhm. dulu pernah bekerja di salah satu bank swasta nasional itu Oke. selama, hampir 5 tahun. Ya, Oke. dari situ saya mulai banyak mengenal investasi, kemudian saya tahu bagaimana, caranya kita berinvestasi gitu ya, kemudian ternyata ada banyak bentuk investasi gitu ya, Iya, baik. yang bisa kita, gunakan gitu ya. Nah itu, dari situ saya mulai belajar sedikit demi sedikit ya, bagaimana berinvestasi. Oke, baik. So, cukup lama ya, Bu, kira-kira 14 tahun kalau dihitung sampai tahun 14 tahun, 2022 dari betul. 2008, teman-teman. Wow. Oke, kalau berbicara terkait investasi sendiri kan Ibu sudah sangat lama nih. Instrumen investasi apa sih yang Ibu lakoni selama berinvestasi? Juga mungkin ada beberapa manfaat gitu dari berinvestasi itu sendiri sehingga Ibu nih setia banget rasanya berinvestasi gitu sampai lama. Kalau saya jadian sama doi 1 tahun belum tentu gitu Iya, langgeng. Tapi ini rasanya dari 2008 gitu. Pasti ada iya. sesuatu kan, Bu. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Iya, sebenarnya kita harus paham dulu ya, untuk apa kita berinvestasi itu Iya, benar sebenarnya. banget. Yang pertama adalah, sebenarnya tujuan kita berinvestasi itu untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasanya kurang dari 3 tahun ya. Kalau jangka menengah 3 sampai 5 tahun dan jangka panjang bisa lebih dari 5 tahun. Nah, kalau dari saya sendiri atau ibu sendiri itu untuk berinvestasi awalnya karena lihat tren nih, karena teman-teman banyak sekali yang berinvestasi gitu Nah, ya benar dalam benar bentuk benar. saham, kemudian, dalam bentuk deposito, simpanan, tabungan, kemudian ada yang berinvestasi juga dalam bentuk reksadana. Mmm, Awalnya sih ingin ikut gitu ya, seru-seru gitu ya lihat teman-teman gitu ya dulu ya di dunia perbankan menantang itu. gitu ya. Mereka tidak hanya investasi dalam bentuk saham, kemudian ada juga yang berinvestasi dalam bentuk valuta asing ya. Mmm, Apalagi kalau ada tren fluktuasi nilai kurs, mereka sangat heboh gitu ya. Nah itu membuat kita tertantang gitu ya. iya, Padahal uang yang, Ibu miliki waktu itu sedikit gitu ya, tapi, karena keinginan sangat besar untuk ikut berinvestasi, akhirnya mencoba gitu ya. Ternyata, tidak cukup hanya kita, uang saja gitu ya, tapi kita juga perlu belajar banyak. Sehingga kita menjadi peka, tahu gitu ya, eee, apa namanya, pengalaman itu sangat penting dalam berinvestasi. Ya, selain, tidak ada analisis-analisis yang harus kita perhatikan juga gitu ya. mhm, Selain, analisis kemudian pengalaman itu sangat menentukan juga. Semakin lama, semakin sering kita, berkecimpung di dunia investasi, kita jadi tahu, iya kita belajar banyak dari situ gitu. iya, Oh ternyata seperti ini ya, ternyata harus seperti ini gitu ya tindakan yang harus kita ambil. Pemikirannya tidak sesederhana itu gitu ya. oke, Ternyata banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita baik analisis di situ ya. baik, Dan jangan takut untuk, berinvestasi, jangan takut gagal gitu ya. iya Karena tidak semua investasi itu kan harus, dalam waktu cepat menghasilkan keuntungan ya. Kita lihat kalau kita berinvestasi jangka panjang, hasilnya itu kita lihat dalam jangka panjang, ya. iya Seperti misalnya tidak hanya kita kalau investasi saham mungkin return-nya itu cepat, dan tinggi gitu ya, resikonya juga tinggi. iya, Tetapi kalau kita berinvestasi seperti misalnya, deposito, ya, kemudian obligasi, kemudian kita berinvestasi dalam bentuk properti, iya, itu kita akan dapat hasilnya dalam jangka panjang, oke. ya. Jadi Oke, demikian ya, Bu, sangat jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya manfaat dari investasi itu banyak banget yang tentunya ketika kita ingin menggapai manfaat itu disesuaikan juga dengan tujuan kita, Bu, ya. betul, Investasi jangka pendek kurang dari 3 tahun, menengah 3 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 5 tahun, tahun. Oke, untuk instrumennya sendiri itu pun mengikuti ada saham, ada valuta asing tadi disebutkan, betul, banyak teman-teman. Dan juga salah satu manfaat dari berinvestasi yang bisa saya tangkap tadi itu meningkatkan daya analisis kita, Ibu, betul sekali. iya, dalam
memilih instrumen investasi itu sendiri juga memerlukan analisis seperti yang ibunya Betul. bilang tadi gitu. Jangan pilih doi aja gitu dianalisis bibit bebet bobotnya. Investasi Betul. juga menjadi salah satu Tepat hal yang sekali. benar-benar harus dianalisis. Oke Ibu, jadi selama kurang lebih 14 tahun bergelut di bidang investasi itu sendiri, pastinya ada kerikil-kerikil gitu, ada kesulitan-kesulitan, hambatan dalam berinvestasi. Mungkin hal itu juga bisa diceritakan ke teman-teman penonton gitu. Karena pastinya pada kepo, selama itu pasti banyak kesulitan gitu, tapi kok tetap aja setia kesulitannya itu apa aja sih? Bagaimana cara mengatasinya demikian? Iya, betul sekali. Makasih Dayu. Karena kalau kita berinvestasi itu artinya kan ada tipe-tipe investor ya, ada yang takut dengan resiko, ada yang Iya, menghindari resiko, ada yang suka dengan resiko kan gitu ya. Dan ibu salah satu orang yang sebenarnya bukan menghindari resiko sih, tetapi ada yang memang ibu merasa itu ya, jadi merasa itu adalah sebuah tantangan gitu ya. oke Jadi tantangan. kalau misalnya kita takut gagal ya, kita jangan berinvestasi yang memiliki resiko tinggi gitu ya. Baik. Investasi yang dalam jangka panjang, investasi yang kemungkinan memang aman ya. Jadi misalnya nih seperti misalnya kita bisnis atau kita berinvestasi dalam bentuk emas. Emas itu kan Emas. memiliki istilahnya adalah safe haven ya. Artinya dia zero inflation effect. Artinya itu memiliki nilai apa namanya? Dia tidak terpengaruh inflasi ya, tetapi memang ada penurunan harga, cuma tidak signifikan seperti saham gitu ya. Dan Ibu sudah mencoba berbagai investasi gitu ya, portofolio, dan kalau anak-anak muda seperti kalian gitu ya, Iya, generasi milenial tuh sekarang lagi trennya untuk investasi dalam bentuk reksadana. iya, Iya, benar banget, reksadana iya. ya. Hanya dengan uang 100.000 kalian sudah bisa Iya iya, betul berinvestasi ya. betul betul. Dan Ibu tidak selama berinvestasi 14 tahun ini tidak serta-merta dapat untung terus ya. Ada kalanya ada penurunan nilai inflasi, ada kadang-kala ada penurunan inflasi gitu ya. Dan kenaikan inflasi. Ya, itu ya, ada fluktuasi di situ dalam perekonomian, faktor fundamental perekonomian kita ya. Itu juga harus kita benar-benar perhatikan. Ya, jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi investasi kita ya. Dan itu juga tidak bisa kita abaikan gitu ya. Iya. Harus kita juga peka. Misalnya inflasi saat ini berapa gitu ya. Mmm, Ini itu akan sangat mempengaruhi investasi kita. oke. Ya, kemudian kalian kalau mau berinvestasi yang aman mungkin bisa dalam bentuk deposito Oh, ya. Karena itu bisa juga dicairkan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 mmm, bulan, 12 bulan, 24 bulan gitu ya. oke. Dan ada lagi yang aman, emas tadi ya. Emas ya. Sudah ada sekarang investasi emas ya dalam bentuk digital Iya, tadi ya. pegadaian digital. Pegadaian digital tadi ya. Jadi kalian yang ingin investasi aman bisa ambil itu ya. Kemudian reksadana campuran juga ya. Kalian bisa berinvestasi dalam bentuk reksadana ini kan nanti ada manajer investasi yang akan mengelola investasi kalian gitu ya. Mhm, Dan kalian juga harus cermat dalam memilih manajer investasi. Jangan pilih manajer investasi yang memang benar-benar sudah punya reputasi dia dalam mengelola atau proyek keuangan ini. Ya, oke. jangan sampai nanti salah memilih manajer investasi. Iya Nah, benar. kalian harus peka juga terhadap legalitasnya gitu ya, Oke legalitas perusahaan sekuritas ini gitu. oke. Dan kemudian dalam reksadana campuran tadi tidak hanya di satu investasi saja, tapi akan dipecah menjadi beberapa investasi gitu ya. Mmm, Nah itu enaknya ya. iya Jadi kalau satu rugi, yang satu kita masih punya lagi cadangan-cadangan iya investasi benar. lainnya Oke. ya. Oke itu. Jadi terima kasih teman-teman juga bisa dengar ya untuk kesulitannya sendiri tadi di awal ketika ibunya berinvestasi itu tentu ada kesulitan misalnya dari tingkat kepekaan kita harus peka banget Bu ya Iya betul. bagaimana fluktuasi harga, bagaimana nilai nominal dari portofolio-portofolio yang ingin kita lakoni itu. Betul. Juga bagaimana kita melihat manajer investasi yang pas buat kita kayak gitu rasanya. Oke.
Selanjutnya Ibu tadi sudah ada disinggung banyak sekali itu portofolio instrumen investasi yang Ibu sebutkan, ada saham. Teman-teman tadi juga udah sebenarnya ini tuh pertanyaan nanti Bu gitu. Gitu ya. Tapi Ibunya udah langsung jawab teman-teman gitu. Sebenarnya tadi tuh mau nanya instrumen apa sih yang pas untuk kami mahasiswa, tapi tadi udah dikasih bocoran, ada emas, ada reksadana gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, ikuti kata hati kalian. Tapi kalau bisa reksadana dan emas memang hal yang menjanjikan Ibu ya untuk mahasiswa. Sekarang ada lagi nih yang lagi tren untuk kalangan milenial, anak-anak muda. Itu ada investasi sustainable investment. Itu investasi kita dalam bentuk untuk yang namanya ekonomi hijau. Ya, jadi investasi dalam perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang memang berpikir untuk bumi ini yang kedepannya gitu ya, investasi berkelanjutan istilahnya ya. Jadi investasi yang ini seperti misalnya ORI ya, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang sudah bisa untuk generasi milenial yang ingin berinvestasi di situ, hanya dengan modal yang sangat sedikit gitu ya, kalian sudah bisa berinvestasi dalam bentuk obligasi hijau ini. Ya. Jadi ini membantu sekali anak-anak muda sekarang sudah mulai peka terhadap yang namanya lingkungan. Ya, jadi berinvestasi ke saham-saham yang memang aman gitu untuk bumi ini ke depannya, memperhatikan keberlanjutan dunia ini ke depannya gitu ya. Tidak lagi berinvestasi pada saham-saham yang mengakibatkan polusi gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan polusi, tetapi bagaimana membantu pemerintah dalam mewujudkan sustainable development goal. Salah satunya adalah ini mengurangi polusi, kemudian bagaimana keberlanjutan bumi ini ke depannya. Kan ada istilahnya kalau kita di ekonomi ada triple bottom line ya. People, planet, and profit. Iya, benar sekali. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri, salah satu opsinya lagi obligasi hijau Bu ya namanya. Obligasi hijau. Oke, itu salah satu jenis investasi yang mana mendukung green economy juga Bu. Green economic, betul sekali. Baik. Jadi teman-teman bisa pilih itu juga jadi opsi gitu. Sebagai investor juga nggak hanya tentang cuan-cuannya aja nih Bu ya. Betul. Pastinya juga bagaimana kita melihat lingkungan kita, memilih portofolio investasi yang memang akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, kurangi berinvestasi pada perusahaan yang bisa menimbulkan berbagai polusi gitu. Dalam tanda kutip, perhatiannya ke lingkungan itu minim sekali. Jadi pilihlah investasi yang hijau mendukung green economy teman-teman. Itu salah satu tips juga tuh untuk pilih investasi dari Bu Ayu. Oke, selanjutnya Bu, saya di sini tadi mendengar juga istilah high return, high risk. Misalnya seperti saham itu. Oke, bagaimana sih Bu caranya agar kita dapat memilih investasi, atau adakah investasi yang pendapatannya itu tinggi, returnnya itu tinggi, tapi risikonya sebenarnya rendah gitu, selain dari emas dan juga obligasi itu sendiri? Mungkin tips-tipsnya bagaimana cara kita menganalisis bisa disampaikan ke teman-teman yang nonton, karena itu juga menjadi hal yang banyak dipertanyakan oleh kalangan kami. Iya, ya gini ya, kalau berinvestasi itu resiko itu selalu searah ya dengan return ya gitu ya. Seperti misalnya semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga return yang akan kita dapatkan ya. Semakin rendah resiko, return yang kita dapatkan juga semakin rendah. Itu sudah seperti hukum itu alam ya, malah seperti itu ya. Jadi kalau ada investasi yang ditawarkan itu menghasilkan return yang tinggi dalam waktu cepat, sebaiknya berhati-hati. Warning teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kenapa tuh Bu? Kenapa harus hati-hati? Ya, karena tidak ada investasi saat ini yang menjanjikan return dalam waktu yang cepat. Yang terutama sangat tinggi sampai pengembaliannya 40-50%. Ya. Itu sangat tidak mungkin gitu. Itu kita harus berhati-hati. Bisa jadi itu adalah investasi bodong. Ya. Jadi kita yang namanya investasi itu harus ada yang namanya kesabaran. Sabar ya. Ya. Investasi itu identik dengan kesabaran ya. Benar.
Jangan ketika lagi tinggi harganya kita buru-buru gitu ya, Iya, benar-benar jual. betul. Oke, jadi investasi itu adalah seperti menanam pohon, ya. Ya sering tuh mendengar analogi berinvestasi itu sama seperti menanam pohon gitu. Iya, betul. Nikmati prosesnya kali Bu ya. Nikmati prosesnya, Oke. ya. Tidak investasi tidak kita nikmati saat ini, tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Kan ke depannya kita lihat ya prospeknya. Oke, kemudian untuk ke depannya kita kan berharap investasi itu mengakibatkan kita kemudian mendapatkan yang namanya financial freedom. Artinya kebebasan keuangan. Itu artinya keuangan kita sudah mapan gitu ya, mampu memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dari hasil investasi itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, berinvestasi jangan lihat dari returnnya aja, tapi ya sejalan juga kalau misalkan mau return yang tinggi, risikonya juga tinggi. Jangan sampai terbuai oleh return yang tinggi tapi risikonya rendah, itu perlu tanda tanya gitu. Seperti Bu Ayu sendiri kan sudah bergelut 14 tahun, itu ya bukti dari kesabaran, bukti dari kesetiaannya Bu Ayu gitu. Kalau bisa dilihat sekarang hasilnya kan sesuai juga Bu ya dengan kesabaran-kesabaran itu gitu teman-teman. Jangan baru ini kayak keren ikut gitu, no gitu. Oke, selanjutnya Bu, karena tadi banyak sudah menyinggung investasi bodong. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang banyak dibicarakan. Selain investasi, pasti nanti tagline-nya kalau cari di Google itu ada di bawahnya investasi bodong gitu. Betul sekali. Nah, akhir-akhir ini juga kan ada kasus Bu terkait dengan pemilih investasi bodong yang banyak merugikan nasabah-nasabahnya atau orang-orang yang mengikuti investasi itu. Menurut Ibu Ayu sendiri, investasi bodong itu apa sih sebenarnya Ibu? Apa yang melatar belakangi investasi bodong dan bagaimana konsep juga cara untuk kita bisa terhindar dari yang namanya investasi bodong? Oke, terima kasih Dayu. Investasi bodong itu rata-rata menawarkan tadi return yang sangat cepat dan tinggi gitu ya. Bahkan hampir 40-50% itu dari return itu kembali dalam waktu yang cepat. Itu yang dijanjikan gitu ya. Itu kita udah seperti itu, kita harus waspada. Kemudian kita harus rajin browsing, mencari tahu atau informasi ya mengenai investasi ini agar kita tidak terjebak gitu dalam investasi bodong. Ya semakin banyak informasi yang kita dapatkan, kita akan dapat memilah investasi yang benar-benar legal. Ya, kita bisa melihat legalitasnya kan itu ada yang di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada di Bapepti, itu dari Badan Pengawas Investasi Kementerian Perdagangan ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Jadi investasi-investasi ini memang dia legal. Kemudian reputasi dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Kemudian apakah mereka sudah memenuhi segala persyaratannya, kemudian sudah kalau dia seperti misalnya kalau investasi-investasi bodong ini rata-rata seperti ini misalnya ya. Ada investor dan anggota itu menyetorkan sejumlah uang. Itu biasanya itu ada dalam bentuk piramida, kemudian ada dalam bentuk apa ya istilahnya ya, ya semacam piramida gitu ya, seperti multi level marketing, tetapi tidak ada produk yang diberikan gitu ya ke investor ya. Jadi dia semacam menawarkan transfer uang gitu ya. Silakan untuk mentransfer uang ke rekening ini gitu ya. Nanti akan diberikan return yang tinggi gitu dalam waktu yang cepat. Uang Anda akan kembali. Ya, seperti itu yang harus diwaspadai karena kalau investasi yang aman itu tentu kita harus lihat juga legalitas. Oke, teman-teman. Jadi itu ya kuncinya melihat investasi bodong itu bisa dari yang pertama legalitasnya, apakah terdaftar di OJK, apakah ada di Bapepti, lalu juga dilihat dari tingkat return yang diberikan, tingkat risikonya juga bisa kita lihat apakah ini normal, apakah ini lebih dari 40% atau lebih dari 50%, itu perlu dipertanyakan gitu, dari mana dapat return setinggi itu Bu ya. Iya betul. Selanjutnya juga iming-iming seperti menyetorkan uang dan uang akan kembali tanpa produk, itu juga perlu untuk dipertanyakan teman-teman. Itu salah satu dari ciri investasi bodong ya. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman ya
selain searching artis K-pop gitu, selain searching yang lagi viral-viral apa itu TikTok, banyak-banyaklah searching terkait investasi apa saja yang sudah legal, apa saja yang bisa kita kategorikan sebagai investasi bodong, agar kedepannya kita nggak terjerat ke dalam itu ya Ibu, karena kami kan mahasiswa gitu, seperti yang Ibu sebelumnya bilang, dana kami itu masih sedikit sekali gitu, cuman pengen nih karena manfaat investasi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi itu banyak sekali gitu buat financial freedom kita ke depannya. Tentunya siapa sih yang nggak mau bebas ekonominya nanti ketika sudah dewasa begitu. Selanjutnya Bu, di sini saya ingin tahu lagi gitu, selama 14 tahun berinvestasi, mungkinkah ada satu instrumen investasi favorit Ibu gitu, dan kenapa sih Bu suka sekali dengan instrumen itu? Siapa tahu nanti kalau saya gitu atau teman-teman yang menonton di rumah udah kekumpul nih modalnya, mau ikut itu gitu, coba deh gimana sih nanti hasilnya, seperti itu. Iya. Kalau Ibu sendiri itu lebih senang dengan investasi yang real ya, seperti misalnya kalau dulu sih masih ikut-ikutan ya tren saham gitu ya, reksadana gitu. Kalau sekarang lebih senang kepada yang sektor properti ya, properti dan emas gitu ya. Jadi karena emas itu kan dianggap nol nilai inflasinya ya. Jadi walaupun penurunannya memang ada penurunan harga, tetapi tidak signifikan seperti saham. Ya, jadi menurut Ibu lebih aman dan Ibu senang berinvestasi ke sana. Kemudian sektor properti juga ya, di untuk properti Ibu sendiri itu Ibu memang suka ya. Nah, itu jadi misalnya tanah ya, rumah gitu ya. Nah, itu lebih Ibu anggap lebih memiliki nilai dalam jangka panjang. Ya, tidak hanya saat ini. Mungkin beberapa tahun ke depan itu nilainya akan tinggi gitu ya. Nah, itu kemudian tanah kan tidak ada penyusutannya ya. Jadi akan terus bertambah nilainya ke depannya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu bisa dijadikan opsi juga ketika kita sudah melangkah ke investasi, ketika nantinya udah ada keuntungan-keuntungan, bisa dijadikan opsi investasi properti, investasi emas juga bisa dijadikan salah satu opsi buat teman-teman melangkah lebih jauh lagi dalam dunia investasi. Oke Bu, jadi sebenarnya ini rasanya singkat sekali ya, karena nggak kerasa kita sudah mau akhir dari cerita-cerita dan juga bincang-bincang di podcast kali ini. Mungkin untuk penutup Ibu, apakah ada pesan atau ajakan atau hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah? Karena saya yakin nih ketika nonton langsung, ya aku mau download itu deh dulu reksadana gitu. Cuman berani nggak ya? Nah, mungkin Ibu bisa memantapkan hati teman-teman yang ada di rumah untuk berinvestasi. Iya, terima kasih Dayu. Ya, pesan Ibu adalah untuk adik-adik, terutama ini generasi milenial gitu ya. Jangan takut untuk berinvestasi ya. Investasi nggak mesti harus yang besar langsung gitu ya, tetapi mulai dulu dari investasi yang kecil ya. Dengan uang yang kalian miliki, kalian bisa berinvestasi sekarang misalnya dalam bentuk reksadana ya. Jadi seperti tadi yang Ibu katakan, investasi itu seperti menanam pohon ya. Ya, investasi itu bisa kalian mulai sejak dini, nanti nilainya akan kalian lihat di kemudian hari gitu ya. Tidak langsung saat ini. Intinya adalah kalian harus sabar ya. Jangan tergesa-gesa, rajin untuk mencari informasi atau browsing. Dari situ kalian akan mendapatkan berbagai informasi gitu agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Kemudian kalian akan mencari relasi di situ. Kalian akan mendapatkan banyak relasi, itu yang terutama ya. Jadi dari situ kalian belajar untuk mengambil keputusan. Ya, kemudian kalian akan tahu berbagai hal ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi investasi itu, terutama nanti ketika kalian ingin menjadi investasi untuk pendidikan ke depannya ya. Ada Bu ya, ada investasi pendidikan ya. Jadi kalian untuk investasi ini, nah saat itu kalian membutuhkan untuk kuliah lanjut kalian bisa memanfaatkan hasil dari investasi itu. Teman-teman bisa didengar sendiri kan, jangan ragu lagi untuk berinvestasi karena manfaatnya banyak banget ya Bu. Banyak sekali. Selain ke internal kita,
mengembangkan life skill kita juga, analisis, kepekaan, kesabaran. Betul. Juga ke eksternal, kita dapat relasi, kita dapat financial freedom ke depannya. Itu merupakan salah satu dari banyaknya manfaat kita berinvestasi. Kalau lihat dari senyum cerahnya Ibu Ayu Purnama juga seperti menikmati keuntungan investasi gitu Bu ya. Nah, semoga nanti saya dan teman-teman beberapa tahun kemudian juga bisa tersenyum lebar seperti Bu Ayu Purnama. Betul. Oke teman-teman, jadi hal yang dapat saya simpulkan dari podcast kali ini dan bisa menjadi reminder juga buat teman-teman terkait yang pertama, investasi itu merupakan aset yang kita tanamkan untuk keuntungan kita di masa depan untuk menciptakan financial freedom dan juga kesejahteraan lainnya dalam kita menjalani kehidupan ketika dewasa itu jangan pernah dinomorduakan. Selanjutnya, manfaat dari berinvestasi sudah dijelaskan banyak sekali dari ibunya. Tadi yang pertama itu ada meningkatkan daya analisis kita, kemampuan Betul kita sekali. melatih kepekaan juga. Sudah berulang-ulang rasanya disampaikan ya dalam berinvestasi memang kepekaan itu dilatih banget ya, bagaimana cara Betul kita sekali. searching juga, menjauhi investasi bodong, itu hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya tips memilih investasi seperti yang dinyatakan oleh ibunya, nggak ada tuh investasi yang returnnya tinggi tapi risikonya rendah, itu harus dipertanyakan teman-teman. Itu salah satu tips juga, bisa dilihat juga dari legalitas investasi itu sendiri. Apakah sudah terdaftar di OJK, apakah sudah terdaftar di Bapeti, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya, terkait dengan membedakan investasi bodong. Nah, sudah banyak juga dibicarakan tadi bagaimana investasi bodong itu mengelabui nasabah-nasabahnya, jangan sampai terjerat ke dalamnya. Oke, Ibu Ayu, karena tadi saya buka dengan pantun nih Bu, gitu. Iya. Karena dari awal sampai akhir ibunya senyum-senyum terus teman-teman. Aku jadi Iya, deg-degan di karena sini. ibu bawaannya memang gini, selalu Iya, happy gitu ya, selalu dan happy. suka bercanda gitu Iya. ya. Positive thinking, Positive. positive thinking Iya, lagi, kalau positive vibe betul Ibu sekali, ya. kalau orang udah nyebeng aja gitu ya, Iya. udah murung aja gitu, orang kan malas untuk menyapa kan gitu ya. Iya, Kalau kita benar-benar. selalu tersenyum, Oke. hal-hal yang positif dan baik akan datang ke kita. Iya benar Betul nggak? banget. Iya benar-benar udah. Rasanya dari tadi saya ingin berpantun terus Iya. rasanya. Karena ibunya senyum terus teman-teman gitu. Ini bisa dijadikan salah satu tips juga ya. Siapa tahu ada yang ngajakin berinvestasi lewat kita senyum-senyum gitu. Ayo Betul. investasi bareng Iya. gitu. Oke. Ibu jangan lupa untuk jawab cakep lagi Bu ya. Boleh. Oke, yang pertama. Pisau diasah di pagi hari. Cakep. Oke, udah lancar teman-teman. Bawa ke kebun untuk membabat. Cakep. Oke, berakhir sudah podcast hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe podcast kita dan juga ditonton podcast-podcast sebelumnya. Jangan lupa untuk dibunyiin tombol loncengnya juga di akun YouTube HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Ibunya juga jangan lupa untuk berkunjung Bu nggih, ini karena salah satu siap. proyek rintisan dari HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Oke teman-teman, itu aja. See you on our next episode. Bye.